Selamat pagi. Pagi Pak Gatot. Nah, ini saya sama Pak Handi dalam perjalanan ke Bandung. Selamat pagi. Pagi, nah, Semuanya. Pak Handi lagi nyetir. Ya. Jadi jangan kita ganggu lebih jauh. Diganggunya standar-standar aja. Terima kasih kebetulan untuk pengertiannya. kebetulan lagi di jalan. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Ada dua hal yang saya ingin obrolkan. Saya ajak Pak Handi, saya ganggu. Satu tentang dunia audio itu sendiri, audio home audio. Satunya lagi, ini karena di jalan jadi nggak apa-apa kameranya sedikit saya ini. Satu lagi tentang sebuah tempat yang kita akan kunjungi bersama, sebuah ruang auditorium di Universitas Parahyangan. Dan ruang ini tengah dibuat oleh ESI ya Pak ya? PT ESA Sinergi Selaras Indonesia Pak Gatot. Ya, PT ESA Selaras Energi Indonesia, ESSI. PT ESA Sinergi Selaras Indonesia. Nah, begitu, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang nanti akan kita saksikan bersama dalam videonya. Tapi mumpung di mobil ini, saya ingin ajak ngobrol tentang akustik sesuai dengan bidang dari Pak Handi. Tolong Khusus jangan rumit-rumit Pak Gatot. ini masalahnya. ya, ini tidak rumit, jadi masalahnya umum aja. Saya tertarik satu hal tentang yang namanya room gain. Ya, room gain. Oke. Ini saya kasih intro dulu ya. Sorry, ini layarnya bergerak. Nah, jika kita cari di Google istilah room gain itu hampir nggak ada sama sekali. Ya Pak Andi ya. Bukan Ya. nggak ada sama sekali. Maksudnya gini, Istilahnya lain. kalau yang saya tahu itu adalah acoustic gain Pak. Acoustic gain. Acoustic gain gitu. Acoustic Acoustic gain atau sound strength. Sound strength. Sound strength. Oke. Lambangnya G. Oh ya. Nah, jadi sound strength itu biasanya adalah parameter yang digunakan untuk menilai sebuah auditorium. Ya, selain dari reverberation time, kemudian ada yang namanya initial time delay gap, kemudian ada yang namanya bass ratio, ada yang namanya brilliance. Nah, lalu ada yang namanya sound strength. Ya. Nah, kalau sound strength ini definisinya adalah seberapa besar si auditorium itu mengamplifikasi suara. Oh ya. Jadi caranya adalah kita ukur suara dengan jarak 10 meter ya di dalam auditorium tersebut. Lalu kita bandingkan kalau suara itu kita bunyikan di ruang terbuka dengan level yang sama dan dengan jarak yang sama. Ya. Nah, jadi selisihnya itu yang disebut sound strength atau acoustic gain. Tapi lebih enak pakai sound strength deh ya. Itu udah baku. Jadi kalau misalkan disebut sound strength-nya 6 dB, artinya selisih level suara saat di auditorium tersebut dengan di terbuka itu adalah 6 dB. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Siap, bentar dulu Pak. Ya, itu kata pembuka dari Pak Handi. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Kami memilih topik ini. Saya tertarik satu kali bahwa jika kita menaruh speaker di dekat pojokan lah, dinding belakang lah, itu kenapa ada saja bahwa suara bassnya tuh kian kuat gitu. Dan begitu kita letakkan agak menjauh, itu bassnya agak-agak tipis. Nah, dari bahasan ini saya pernah ketemu sama istilah ini, room gain ini. Jadi room gain ini kalau saya gambarkan sendiri itu untuk menggambarkan tentang
bass yang mengalami penguatan atau reinforcement. Ini bassnya ini ya, jadi mohon dimaklumi karena lagi di jalan, layarnya terjatuh. Oke, jadi mengalami penguatan bassnya karena sebuah speaker ini diletakkan sangat dekat dengan dinding. Bassnya akan kian bobot dan kian berat, weighty lah ya, more weighty gitu. Apakah setiap speaker akan punya kecenderungan yang sama bila diletakkan berdekatan dengan dinding? Kecuali mungkin speaker jenis tertentu ya, kayak oven buffle yang nggak punya box, atau mungkin model lain ada ya, tipe speaker lain. Beberapa merek speaker memang memakai dinding yang didekatkan ke speakernya demi mendapatkan tonal balance yang alami ya. Jika ditempatkan kian menjauh, karakter suaranya seperti kehilangan bobot. Jadi akan seperti kurus bassnya ya. Tetapi ada juga speaker yang perlu tidak harus dekat dengan dinding pun dia sudah bassnya sudah bobot ya. Hukumnya memang jika kita duduk jauh dari speaker, tampilan suara memang bisa terlihat terdengar lega ya, spacious, lebar ya. Tetapi kian dekat dengan speaker, suara akan kian direct dan lebih jelas. Teknik ini digunakan bila Anda punya ruang kecil dan atau kondisi akustiknya yang kurang kondusif ya, payah lah kita sebut ya. Jadi kita duduk sedekat mungkin dengan speaker. Inilah yang saya ketahui tentang istilahnya itu near field listening ya. Nah, mengapa speaker yang ditempatkan dengan dinding bassnya akan kian keras, kian loud ya? Saya temukan satu jawabannya, ya mungkin nanti bisa dikomen juga oleh Pak Handi. Ini karena bass di belakang speaker itu akan dipantulkan balik ke dalam ruangan dalam kondisi yang satu fasa ya, in phase ya, dengan keluaran suara yang langsung ke depan atau direct tadi. Di sini gelombang yang direct dan reflected akan saling menguatkan di frekuensi rendah. Tetapi bisa saja ini juga bisa saling mengcancel ya. Nah, kita nanti tanyakan juga dengan Pak Handi di mana gelombang ini akan saling menguatkan, tetapi juga kapan suara ini akan saling mengcancel ya. Nah, ada yang saling menguatkan, inilah yang akan membuat bass ini kian kuat. Dan satu kenyataan pasti adalah setiap permukaan yang ada di dekat speaker, baik lantai, dinding, dinding belakang dan samping, akan menambah output bass dari speaker itu sendiri. Kian mojok dia, kian besarlah bass yang didengar. Inilah mengapa saya tertarik akan topik ini, karena ini juga setidaknya terkait dengan penempatan speaker itu sendiri. Mengapa? Karena penempatan yang tak jelas bisa menyebabkan ketidakberaturan frekuensi respon yang akan memberi warna terhadap bass. Jadi ada bassnya mengalami kolorasi, gitu ya. Nah, nanti kita akan tanya ke Pak Handi sambil jalan-jalan. Pak Handi kita ganggu, kita akan nanyakan tentang hal ini.